Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harun. Oke, teman-teman, di sini saya akan meng-share tentang cara 3 bulan mencapai goals. Nah, keren nih, asik nih pembahasannya. Nah, pasti teman-teman di sini yang suka berbisnis, bisnis network marketing atau bisnis yang lainnya, pasti teman-teman pengen mencapai goalsnya gitu, pengen mencapai impiannya gitu. Pastinya seorang pebisnis itu harus mempunyai sebuah impian, harus mempunyai sebuah tujuan gitu, bahwa bisnisnya ini mau dibawa kemana gitu. Nah, di sini saya akan sharing tentang cara 3 bulan mencapai goals gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, yang pertama, teman-teman harus punya impian dan target. Kenapa harus punya? Karena uh, bisnis itu nggak bisa mau dijalanin begitu aja gitu, teman-teman. Nggak bisa kayak misalnya sekedar jalan aja gitu. Jadi harus punya target. Jadi harus punya impian gitu. Kenapa harus punya impian dan target gitu? Jadi ketika teman-teman mempunyai sebuah impian, sebuah target gitu, ketika nanti bisnis kita lagi jatuh, lagi terpuruk, lagi diuji, lagi banyak menghadapi penolakan, maka impian itulah yang nanti yang membuat kita termotivasi kembali gitu. Jadi membuat kita semangat lagi gitu. Jadi kita ingat bahwa kita punya impian, kita punya target gitu. Jadi nggak bisa bisnis itu dijalanin begitu aja gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai goals, target, impian. Nah, itulah salah satu kunci bisa kita mencapai target kita dengan cepat gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah gambaran impian, teman-teman. Jadi seperti punya mobil mewah, rumah mewah, atau bisa yang lainnya, motor atau barang-barang, sesuatu benda yang teman-teman pengen milikin, seperti jam tangan gitu, sepatu bermerek atau apa, itu kan sebuah impian gitu, atau membahagiakan keluarga, hidup hidup santai di masa tua gitu, itu adalah sebuah impian gitu. Itu adalah beberapa macam sebuah impian, teman-teman. Jadi itulah gambarannya ya. Tetapi di sini ada gambar mobil dan rumah. Inilah kebanyakan orang-orang yang selalu mengimpikan gitu, selalu ingin memilikinya gitu, seperti rumah dan mobil mewah gitu. Ini udah menjadi ikon impian lah, hidup mewah gitu, hidup kaya raya gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya fokus. Jadi teman-teman harus fokus kalau targetnya atau goalsnya ingin tercapai gitu. Teman-teman harus fokus. Fokus itu apa sih gitu? Fokus itu teman-teman nggak boleh pindah bisnis lain gitu. Jadi kalau teman-teman lagi melakukan targetnya, teman-teman harus fokus. Misalnya teman-teman lagi fokus di bisnis A, teman-teman harus benar-benar fokus di bisnis A aja terus, jangan pindah-pindah dulu gitu. Karena teman-teman lagi pasang target gitu, pasang impian di sini gitu. Kalau teman-teman pindah ke B, ke bisnis C, teman-teman nanti nggak akan fokus gitu. Bisa jadi targetnya meleset gitu, bisa 6 bulan, 1 tahun, bahkan tidak bisa tercapai sama sekali. Nah, itulah kenapa kita harus fokus gitu. Fokus, fokus, fokus. Pokoknya harus fokus. Ya, jadi benar-benar kita serius gitu meyakini bahwa target kita akan tercapai. Oke. Nah, selanjutnya ada konsisten. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah fokus di satu bisnis, misalnya bisnis A, teman-teman harus konsisten. Nah, apa sih konsisten itu? Jadi konsisten itu yang dilakukan secara terus-menerus, rutin. Jadi misalnya dalam seminggu teman-teman dari hari Senin sampai Minggu itu harus fokus jalanin bisnisnya. Nggak bisa sekarang serius, besok nggak serius,
besoknya lagi serius, besoknya lagi ogah-ogahan, besoknya lagi ogah-ogahan. Itu namanya nggak konsisten, teman-teman. Jadi teman-teman harus konsisten dulu gitu, harus niatin dulu nih bahwa teman-teman akan melakukan hal itu secara terus menerus sampai goalnya, sampai targetnya itu tercapai. Nah, itulah yang dinamakan konsisten. Jadi harus benar-benar fokus gitu, nggak bisa leha-leha, nggak bisa ogah-ogahan gitu, nggak bisa nanti ketika promosi ditolak langsung berhenti gitu, ketika di PHP-in langsung berhenti. Itu nggak bisa kayak gitu, itu namanya nggak konsisten. Oke, jadi harus konsisten, harus fokus gitu. Jadi nggak boleh baperan, nggak boleh ogah-ogahan, males-malesan, nggak boleh gitu. Jadi kita harus konsisten. Kuncinya adalah salah satunya dengan cara konsisten. Oke, paham ya? Nah, yang selanjutnya ada duplikasi. Di bisnis network marketing, tanpa ada duplikasi itu akan susah, akan lambat pergerakannya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang sudah melakukan rekrut banyak orang gitu, yang udah paham di bisnis network marketing ini, teman-teman harus melakukan kunci suksesnya, yaitu duplikasi. Apa sih duplikasi ini? Jadi duplikasi ini adalah menerapkan ilmu yang teman-teman sudah lakukan kepada downline kita gitu. Jadi misal teman-teman udah promosi, teman-teman udah closing, teman-teman udah mendapatkan bonus, semua yang teman-teman lakukan, ajari downline-nya. Sampai downline teman-teman itu melakukan hal yang sama seperti yang teman-teman lakukan. Nah, itulah yang dinamakan duplikasi gitu. Kalau kata di komputer mah namanya copy paste. Nah, itu adalah duplikasi gitu. Saling mengcopy gitu. Jadi misalnya teman-teman udah menduplikasi ke downline generasi pertama, nanti generasi pertama menduplikasi lagi ke generasi ketiga menduplikasi lagi ke generasi keempat, nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang dinamakan duplikasi. Sistemnya estafet itu. Jadi misalnya teman-teman diajarin promosi, ya teman-teman ajarin juga downline-nya untuk promosi gitu. Kalau teman-teman dapat ilmu bagaimana caranya beriklan atau closing, teman-teman juga harus ajarin juga mitranya itu closing dan promosi gitu. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu harus teman-teman lakukan juga, ajari juga kepada downline-nya. Nah, gitu. Jadi paham ya sampai sini maksud dari duplikasi itu. Dan ini adalah kunci sukses di bisnis network marketing. Bener-bener kuncinya. Kalau teman-teman gak melakukan duplikasi, teman-teman akan capek sendiri. Teman-teman akan lambat pergerakan jaringannya. Dan bahkan teman-teman akan merasakan aktif income-nya aja, tapi tidak merasakan passive income gitu. Jadi ini harus teman-teman lakukan dan terapkan di bisnis teman-teman gitu ya. Ini adalah kuncinya. Kalau teman-teman fokusnya closing terus, closing tanpa melakukan duplikasi, itu akan ketika teman-teman sudah tidak closing lagi, ketika teman-teman tidak bisa closing lagi, itu teman-teman tidak akan mendapatkan profit atau bonus gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan duplikasi, nah maka ketika kita tidak closing, maka passive income itu akan kita rasakan. Setiap minggu masuk, setiap hari masuk, setiap hari dapat bonus, setiap minggu dapat bonus, kayak begitu. Nah, jadi itulah inti dari kunci sukses di network marketing. Oke, paham ya tentang duplikasi? Nah, selanjutnya berdoa ya. Jadi ketika kita sudah berusaha, kita sudah bermimpi, jangan lupa teman-teman untuk berdoa kepada keyakinan masing-masing. Kalau untuk saya, agama Islam, kita berdoa kepada Allah
Kita berdoa, bisa berdoa ketika kita di sholat kita, atau di sholat tahajud, di sholat hajat, banyak. Dan doa itu kan gak harus di sholat aja, bisa di mana aja, bisa ketika kita lagi mengendarai kendaraan gitu, atau di mana aja kita bisa berdoa. Ya, intinya kita harus berdoa, terus berdoa. Berdoa juga jangan sekali aja teman-teman, harus secara terus menerus gitu. Kita yakin bahwa goals kita, hajat kita, kemauan kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Semoga doa kita dikabulkan dan target kita tercapai. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, dan semoga benar-benar menjadi ilmu yang bisa teman-teman terapkan kepada mitra-mitra teman-teman. Oke, segitu aja sharing dari saya Harun. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk kalau ada salah kata, boleh ditegur, boleh dikoreksi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.